kali ini kita akan pelajari tentang sejarah asuransi syariah. Sering kita mendengar istilah syariah dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut sering tertera pada produk perbankan seperti tabungan syariah, deposito syariah, kartu kredit syariah, hingga giro. Namun tidak hanya ada pada produk bank, sebenarnya sistem syariah ini ternyata juga terdapat pada produk asuransi. Penasaran dengan sejarah asuransi syariah di Indonesia? Namun sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya asuransi syariah itu. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor 21 garing DSN MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah atau takmin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi ada beberapa hal di sini dalam asuransi syariah, yaitu tolong menolong, itu yang pertama. Kemudian ada investasi dalam bentuk aset atau tabaruk. Kemudian untuk menghadapi risiko tertentu, bisa kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, atau meninggal, dan lain sebagainya. Asuransi syariah itu berbeda dengan konvensional. Salah satunya adalah karena adanya prinsip-prinsip syariah yang dipakainya seperti dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya atau amanah, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan, dan keuniversalan, sumul, serta tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, gharar, perjudian, maisir, bunga, riba, penganiayaan, zulm, suap, riswah, maksiat, dan objek haram yang lain. Asuransi syariah ini adalah sebuah sistem di mana para peserta itu mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan bayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta yang mengalami musibah. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau saling menanggung resiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer resiko atau transfer of risk atau memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Jadi kalau ada yang terkena musibah kemudian mengklaim, itu yang menanggung seluruh peserta asuransi. Kalau konvensional kan perusahaan yang menanggung. Kalau ini semua anggota asuransi itu yang menanggung. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Di sini juga tadi disebutkan dalam pengertian DSN MUI itu ada tabaruk. Tabaruk itu apa sih? Tabaruk adalah sumbangan atau derma. Dalam definisi Islam adalah hibah, diikhlaskan ya. Sumbangan atau derma, hibah atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Jadi kalau dalam asuransi syariah itu nanti iurannya itu masuk ke dua tempat, yaitu dana tabaruk dan dana untuk diinvestasikan. Jadi tidak semuanya dicampur ya, tapi akan dipisah menjadi dua seperti itu. Dengan adanya dana tabaruk ini dari para peserta asuransi syariah ini, maka semua dana untuk menanggung resiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian,
kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung resiko, bukan perusahaan asuransi seperti pada asuransi konvensional. Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya. Untuk itu, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik. Jadi agar berkembang. Jadi nanti pengelola dana ini, perusahaan asuransi ini nanti menginvestasikan dana tersebut seizin dari para peserta asuransi. Jadi jelas di sini bahwa posisi perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai pengelola atau operator saja dan bukan sebagai pemilik dana. Sebagai pengelola atau operator, fungsi perusahaan asuransi hanya mengelola dana peserta saja, dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta asuransi. Nah, sekarang masuk pada sejarah asuransi syariah. Dalam Islam, konsep asuransi itu bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang sering dikenal sebagai akilah. Akilah berarti asobah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Ini menurut Khan ya. Jadi zaman dahulu di Arab, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh yang disebut akilah yang harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan premi di praktik asuransi, sedangkan kompensasi yang dibayar berdasarkan akilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi saat ini. Dengan demikian, hal ini merupakan bentuk perlindungan keuangan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. Pada perkembangan selanjutnya, sistem al-aqilah ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari hukum Islam dan kemudian dibuat menjadi wajib selama periode Khalifah kedua Umar bin Khattab. Jadi dapat dilihat pada hadis Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iktalat imra'atani min Huzailin faromat ihdahumal ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha faqtasamu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqada anna diyatan janiniha gurratun awalidatun wa qada diyatal mar'ati ala aqilatiha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Sistem pembayaran diat ini tetap dipertahankan setelah datangnya Islam karena manfaatnya diantara lain, yang pertama mengurangi pertumpahan darah, yang kedua menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama, beban keuangan individu, dan mengembangkan semangat kerjasama dan persaudaraan. Sistem al-aqilah kini terus menjadi dasar dalam pengembangan praktek asuransi syariah selain konsep-konsep yang lain yang dapat mengakomodir konsep asuransi syariah. Dalam perkembangannya pada dekade 70-an, asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam muncul di beberapa negara Islam atau di negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Salah satunya Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1979. Nah, ini yang memperakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah pertama kali ya.
Islamic Insurance. Kemudian Islamic Insurance di Sudan dan Islamic Insurance di Arab Saudi. Lalu keberhasilan asuransi syariah tersebut menginspirasi berdirinya asuransi syariah di negara-negara lain seperti Dar Al-Mam Al-Islami di Swiss, Takaful Islami di Luxembourg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan At-Takaful Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya, negara-negara lain di Asia seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia juga mendirikan perusahaan asuransi syariah pada tahun 1994. Takaful Indonesia berdiri sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 1994 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.